فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى soalnya agak terkacaukan dengan apa? Dengan catatan-catatan yang dulu. Yaitu apa? Wa qauluhu innal baqara tasyabaha alaina. Tentang firman Allah Ta'ala bahwasanya yaitu orang-orang Yahudi tadi mengatakan sesungguhnya lembu-lembu tadi itu tersamarkan bagi kami. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Dan sesungguhnya kami insyaallah benar-benar mendapatkan petunjuk. Likasrotiha, yaitu karena lembu itu banyak maka samar bagi kami. Famayyiz lana hadhil baqarah, maka bezakanlah untuk kami atau khususkanlah untuk kami lembu yang ini, lembu yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kami menyembelihnya. Wasifha wa hillaha lana, sifatkanlah dia dan uraikanlah dia untuk kami. Wa inna insya'allahu lamuhtadun, dan sesungguhnya kami insyaallah benar-benar mendapatkan petunjuk. Yaitu apa? Id bayyantaha lana, apabila engkau menerangkan kepada kami, benar-benar kami mendapatkan petunjuk ilaiha, kepada lembu tadi. Wa qala ibnu Abi Hatim haddatsana Ahmad ibnu Yahya al-Audi as-Sufi qala haddatsana Abu Sa'id Ahmad ibnu Dawud al-Haddad. Dulu ada sebagian mudaris mengatakan pada zaman sekarang, yaitu apa? Zaman ketika kami masih di Damaj, ini orang-orang sufi sudah bangkit lagi untuk apa? Memperhatikan masalah sanad-sanad, untuk memperhatikan masalah yang terkait dengan rijal-rijal hadis. Kita katakan sebenarnya bukan sedang bangkit lagi, tapi apa? Kita ahlu sunnah yang selama ini banyak tertinggal dan tidak memperhatikan masalah itu. Karena apa? Bukan zaman sekarang, bahkan di zaman Baihaqi dan sebelum Baihaqi itu orang-orang sufi banyak yang mempelajari hadis dan mempelajari sanad. Cuma kita yang sering tertinggal itu sebenarnya. Jadi bukan kita kemudian merasa tersaingi, oh mereka sudah bangkit dan apa? Kita yang selama ini tertinggal. Mereka sudah memiliki sanad banyak sekali dan ijazah banyak sekali, kita yang meremehkan masalah itu. Padahal Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, dan kita yang seharusnya lebih memperhatikan masalah itu, karena itu adalah hak kita. Karena ahlul hadis yang sebenar adalah ahlus sunnah wa jamaah, bukan ahlul bidah. Walaupun apa? Jelas sekedar menghafal sanad, sekedar memiliki banyak riwayat, itu tidak menunjukkan orangnya itu bagus agamanya. Tapi kalau para mubtadi'ah saja sangat memperhatikan masalah itu, harusnya ahlu sunnah lebih layak lagi untuk memperhatikan masalah itu dengan adab-adabnya dan seterusnya. Maka kita lihat di sini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan juga apa? Yaitu dari jalur orang-orang yang dinyatakan sebagai sufiyah. Dan sufi zaman dulu insya Allah tentunya apa? Lebih bersih daripada sufiyah zaman sekarang. Tapi apa? Memang sepanjang zaman orang sufi sebagaimana mubtadi'ah yang lain, mereka juga banyak yang memperhatikan masalah riwayat. Adapun kalau ucapan orang-orang sururiyah, kita boleh belajar kepada siapapun yang baik, yang hafalannya baik, karena para ulama pun mengambil ilmu dari mubtadi'ah, dari sufiyah, dari khawarij dan sebagainya. Maka jawabannya adalah para ulama mengambil riwayat dari orang-orang yang dikhawatirkan kalau ilmu tersebut tidak diambil dari mereka, maka ilmu itu akan hilang. Karena boleh jadi sebagian riwayat memang tidak diketahui dan tidak didapatkan kecuali dari jalur mubtadi' yang ini dengan takdir Allah Ta'ala.
Dengan syarat memang dia adalah mubtadi' yang dari sisi yang lain, sementara hafalannya memang hafalan yang bagus dan orangnya masih orang yang jujur. Seperti dari kalangan Khawarij yang menganggap bahwasanya kedustaan itu akan merusak keimanan sampai tingkat menyebabkan orang murtad. Maka dia sangat takut untuk dusta. Nah, yang seperti ini tidak mengapa diambil riwayatnya kalau dikhawatirkan tidak ada jalur yang lain yang menguatkan dan sebagainya. Tayyib. Adapun di zaman kita sekarang, alhamdulillah riwayat-riwayat telah dibukukan dan juga para ulama ahlu sunnah, ahlul hadis itu masih banyak. Maka kita tidak perlu untuk belajar dan mengambil riwayat dari orang yang jelas-jelas dia itu adalah ahlul bidah. Cuma sisi pendalilan kita di sini yang kita inginkan adalah apa? Bukannya orang sufi sekarang bangkit, tapi kita ahlu sunnah yang banyak tertinggal. Maka harusnya kita yang lebih bersemangat lagi untuk belajar dan mengambil riwayat dan seterusnya dari orang yang berhak untuk diambil riwayatnya. Sambil sambil kemudian taat kepada adab-adabnya. Bukan setelah punya riwayat lalu menyombongkan diri, lalu meremehkan orang lain dan seterusnya. Qala haddatsana Abu Sa'id Ahmad ibnu Dawud al-Haddad. Qala haddatsana Surur ibnul Mughirah al-Wasiti. Ibnu Akhi Mansur ibni Zadan. An Abbad ibni Mansur. Anil Hasan. An Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula anna bani Israila qalu wa inna insyaallahu la muhtadun ma u'tu walakin istathnau. Seandainya bukan karena Bani Israel telah mengatakan dan sesungguhnya kami insyaallah benar-benar mendapatkan petunjuk, niscaya mereka tidak diberi lembu tadi. Yaitu perintahnya ada, tapi mereka tidak mampu mengerjakan karena kesalahan sendiri. Akan tetapi mereka telah mengucapkan istitsna, yaitu insya Allah. Maka mereka pun diberi petunjuk. Disebutkan dalam catatan kaki, di dalam sanadnya ada Surur ibnul Mughirah al-Wasiti. Az-Zahabi mengatakan orang ini dikritik, diperbincangkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Lisanul Mizan menyebutkan bahwasanya yang meriwayatkan dari dia adalah Abu Sa'id al-Haddad, meriwayatkan hadis-hadis yang gharib. Yaitu apa? Seringkali pola seperti ini meriwayatkan darinya gharaib, ini dhaif. Kecuali kalau Gharaibu Malik. Gharaibu Malik itu secara umum adalah sahih. Dan yang sangat memperhatikan masalah gharaibnya Imam Malik adalah Imam Daruqutni. Tapi orang-orang yang selain Imam Malik, selain Imam Az-Zuhri, gharaibnya itu seringkali tidak kuat. Dan juga disebutkan dalam catatan kaki ada Abbad ibnu Mansur. Disebutkan oleh Al-Hafidh dalam takrib dia soduk. Tapi apa? Dia tertuduh yaitu apa? Kena akidah Qadariyah. Dan dia sering melakukan tadlis. Dan hafalannya berubah di akhir hayatnya. Kata si muhakiknya, kedua orang ini, Surur ibnul Mughirah dan Abbad ibnu Mansur, lebih dekat kepada kelemahan. Dan boleh jadi hadis ini termasuk gharaibnya Surur yang dia riwayatkan dari Abu Sa'id al-Haddad. Jadi apa intinya adalah dhaif. Kita lihat apakah Imam Ibnu Katsir membicarakan masalah itu. Sebenarnya kemarin sudah bicarakan ya, untuk yang marfu' memang dhaif. Qal wa rawahul Hafidz Abu Bakar ibnu Mardawai fi tafsirih. Tafsirnya termasuk yang hilang sampai sekarang. Min wajihin akhar, dari sisi yang lain. Makna dari wajih dalam masalah ini adalah sanad. Wajih, tariqah, itu maksudnya adalah sanad dalam ilmu hadis yang semacam ini. Dari sanad yang lain, an Surur ibnul Mughirah. Kembalinya kepada Surur ibnul Mughirah yang disebutkan dalam catatan kaki tadi. An Zadan, an Abbad bin Mansur, anil Hasan, an hadis Abi Rafi', an Abi Hurairah. Harusnya nggak perlu ada lafadz hadis, an Abi Rafi'. Seperti yang di atas, yaitu an Abi Rafi'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula anna bani Israila qalu wa inna insyaallahu la muhtadun ma u'tu abadan
Seandainya bukan karena Bani Israel mengatakan, dan sesungguhnya kami insya Allah benar-benar mendapatkan petunjuk, yaitu akan mendapatkan petunjuk, niscaya mereka tidak akan diberi lembu tadi selamanya. Walau annahum mu'taradu baqaratan minal baqar, seandainya mereka mengambil seekor lembu dari lembu manapun, fadzabahuha, lalu mereka menyembelihnya, la ajza'at anhum, niscaya itu sudah sah dari mereka. Tidak perlu mempersulit diri. Walakinnahum syaddadu fasyaddadallahu alaihim. Tetapi mereka yang bersikap keras, maka Allah pun bersikap keras terhadap mereka. Hada hadisun gharibun min hadal wajh. Tamam. Imam Ibnu Katsir telah mengatakan ini adalah hadis yang asing dari sisi ini. Gharib menurut Imam Ibnu Katsir adalah dhaif. Wa ahsanu ahwalihi ayyakuna min kalami Abi Hurairah. Dan yang paling bagusnya kualitinya adalah ini dari kalam Abu Hurairah. Baik, kalau ini kalam Abu Hurairah yaitu apa? Hadis mauquf. Berarti ini memperkuat hadis yang sahih dari siapa? Ibnu Abbas. Bahwasanya memang para sahabat mengatakan memang inilah kenyataan yang dialami dan dilakukan oleh Bani Israel. Dan ini sudah cukup bagi kita kalau tidak ada hadis yang marfu yang sahih. Kama taqaddama mithluhu anis-Suddi wallahu a'lam. Sebagaimana telah berlalu ucapan yang seperti itu dari As-Suddi wallahu a'lam. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dzalulun tusirul arda wa la tasqil harth. Nabi Musa mengatakan sesungguhnya Allah berfirman bahwasanya lembu tadi adalah seekor lembu yang tidak terhinakan untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi pertanian. Innaha laisat mudhallalatan bil hirasah, yaitu lembu tadi tidak dihinakan untuk mengurusi pertanian, wala muaddatan lisaqyi fisaniyah, dan tidak pula dia dipersiapkan untuk pengairan. Fisaniyah, saniyah sama yaitu apa? Untuk pengairan. Bal hiya mukarramatun hasanatun sabihah. Bahkan lembu tadi adalah lembu yang dimuliakan. Yaitu apa? Sangat disayang dan dimanjakan, tidak dipekerjakan oleh tuannya. Dia adalah lembu yang bagus, yang sobihah, yaitu yang cerah. Tidak kulitnya mungkin tertutupi oleh lumpur, oleh tanah dan sebagainya. Tapi betul-betul jernih dan segar penampilannya, itu bersih. Musallamatun sahihatun la aiba fiha. Yaitu dia adalah sehat, tidak ada aib padanya. La syiyata fiha laisa fiha launun ghairu launiha. Yaitu dia tidak memiliki warna selain warna dia tadi, kuning yang mengagumkan orang yang melihatnya. Wa qala Abdur Razzaq an Ma'mar an Qatadah. Baik, ini sanadnya sahih dengan kesohihan yang sangat bagus. Abdur Razzaq asbatun nas min asbatin nas fi Ma'mar, selain Ibnu Al-Mubarak. Dua-duanya min asbatin nas fi Ma'mar. Ma'mar terhadap Qatadah siqah, enggak masalah. Adapun kalau Ma'mar terhadap guru yang satu lagi yaitu Al-Hasan maka dhaif. Apa maknanya kata Qatadah? Musallamah yaqul la aiba fiha, tidak ada aibnya. Wa kadza qala Abul Aliyah war Rabi'. Demikian pula ucapan Abul Aliyah dan Rabi'. Wa qala Mujahid musallamatun minasyiyah. Sama yaitu apa? Jernih atau polos. Qala atau Al-Khurasani musallamah al-qawaimu wal khalaq, yaitu selamat dari sisi qawaim, kaki-kakinya, wal khalaq, yaitu bentuk fisikalnya. Ini kembalinya kepada makna yang sama. La syiyata fiha, yaitu tidak ada aib di dalamnya. La syiyata telah kita lewati, yaitu apa? Tidak ada warna yang lain, polos. Qala Mujahid la bayadun wala sawat. Tidak ada putihnya, tidak ada hitamnya, tidak. Sebagaimana telah, dan ini bantahan terhadap sebagian pendapat yang mengatakan dia kuning menuju ke warna putih atau kuning menuju ke warna hitam dan sebagainya. Memang dia betul-betul kuning yang sangat kuning. Kuning yang jernih, tidak ada warna lain.
Wa qala Atha al-Khurasani la syiyata fiha qal launuha wahidun bahim. Warnanya itu adalah warna satu saja, warna yang sama, yang bahim secara total. Wa ruwiya an Atiyatal Aufi wa Wahab bin Munabbih wa Ismaila bin Abi Khalid nahwu dzalik. Dan tafsir semacam itu diriwayatkan dari sejumlah salaf tadi juga. Wa qala Suddi la syiyata fiha min bayadin wala sawadin wala humrah. Tidak ada warna yang lain, warna putih, warna hitam, warna merah. Wa kullu hadhil aqwal mutaqaribatun fil makna. Seluruh pendapat ini maknanya berdekatan. Wa qad za'ama ba'dhum anna al-ma'na fi dzalika qauluhu ta'ala innaha baqaratul la dzalul. Sebagian dari mereka menyangka bahwasanya makna dari ayat tadi adalah bahwasanya dia itu yaitu kembalinya ke firman Allah Ta'ala, dia adalah seekor lembu yang tidak terhinakan. Laisat bimudallalatin bil amal, yaitu tidak dihinakan untuk bekerja, titik sampai di sini. Summa ista'nafa faqala tusirul ard. Lalu Allah memulai pembicaraan bahwasanya lembunya itu digunakan untuk membajak sawah. Baik. Yu'malu alaiha bil hirasah, yaitu dipekerjakan di atas lembu tadi itu hirasah, yaitu pertanian. Dan tentunya ini tidak tepat karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika ada seorang penggembala, dia itu menaiki istilahnya apa? Menaiki tulang belakangnya binatang itu, menunggangi lembu, maka lembu itu mengatakan lam ukhlaq li hadza wa innama ukhlaq lil hirasah. Saya tidak diciptakan untuk ditunggangi, tapi saya diciptakan memang untuk bertanam, untuk bercocok tanam. Nah, ya berarti apa? Memang pendapat yang disebutkan, yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dan beliau lemahkan ini memang lemah. Dikatakan bahwasanya orangnya menunggangi lembu tadi untuk mengurusi pertanian. Yang betul memang lembu itu diciptakan untuk mengurus pertanian, tapi bukan untuk ditunggangi. Lakinnaha la tasqil harth. Tetapi memang dia itu tidak mengairi pertanian. Jadi dia memang untuk bercocok tanam, tapi tidak untuk pengairan. Kata beliau wa hadza dhaif. Ini pendapat yang lemah. Li'annahu fassara dzalul allati lam tuzallal bil amal bi annaha la tusirul arda wa la tasqil harth. Karena Allah telah menafsirkan di dalam ayat tadi melalui lisan Nabi Musa alaihissalam bahwasanya zalul itu adalah binatang yang tidak terhinakan untuk bekerja. Yaitu apa? Dia tidak mengurusi pertanian, tidak membajak tanah, dan tidak pula mengairi tanaman-tanaman pertanian tadi. Kada qarrarahul Qurtubi wa ghairuh. Demikianlah yang ditetapkan oleh Qurtubi dan lain-lain. Baik. Jadi lafaz setelahnya itu sebagai tafsir terhadap lafaz sebelumnya. Zalul ditafsirkan dengan lafaz-lafaz yang setelahnya. La zalul. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.